Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 2 Juni 2025, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudariku terkasih, dalam amanat perpisahannya dengan para murid, Yesus mengingatkan para murid bahwa pada saatnya mereka akan tercerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan mereka akan meninggalkan dia seorang diri. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa dia tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus menegaskan dua hal pada para muridnya pada hari ini. Pertama, supaya para muridnya beroleh damai sejahtera dalamnya. Kutipan ini menunjukkan bahwa damai itu hanya ada pada diri Yesus. Maka mereka yang tinggal bersama Yesus selalu mengalami damai. Ada ketenangan, ada sukacita. Itulah yang diharapkan Yesus pada para murid dan tentu kepada kita semua. Supaya kita selalu tinggal bersama Yesus dan mengalami damai itu. Yang kedua, Yesus memberi semangat pada para muridnya. Kuatkanlah hatimu. Ini meneguhkan peneguhan dari diri Yesus untuk para murid. Agar para murid yang percaya padanya tidak perlu takut dalam pewartaan menghadapi tantangan apapun. Apapun situasinya, percayalah bahwa ia akan selalu mendampingi mereka. Dua pesan ini menegaskan bahwa Yesus sungguh berpihak pada mereka yang percaya padanya. Dan ini tidak hanya pada para murid, tapi juga pada kita semua yang percaya pada Yesus. Bahwa beriman kepada Kristus Yesus tidak pernah akan sia-sia. Sebab selalu ada damai yang diberikan Yesus. Ada sukacita yang diberikan Yesus. Selalu ada kekuatan yang diberikan Yesus. Dan kita selalu dilindungi oleh Yesus. Saudara-saudariku terkasih, semua yang terjadi adalah bukti Allah mencintai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita yang percaya padanya. Semoga cinta Allah yang luar biasa itu menggerakkan hati kita untuk semakin percaya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Yesus. Percaya, damai dan sukacita itulah yang akan kita terima. Saat menjalani siara jubilium bersama sekelompok umat ke Eropa beberapa waktu lalu, ada seorang umat bercerita, kok selama siara mulai dari Roma sampai Fatima, yang dia rasakan adalah damai, ada sukacita, ada kegembiraan, ada ketenangan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Padahal dia masih mengurus pekerjaan. Ada banyak persoalan di tempat kerjanya. Tapi rasanya lain. Dia tetap tenang menghadapi semuanya. Dan saya mengomentari ungkapan hati itu dengan mengatakan, karena ada Yesus yang menyertai Anda. Selama siara ini Anda mulai berserah diri pada Tuhan. Anda selalu percaya semua suka duka, semua persoalan, semua pekerjaan pada Tuhan.
Karena selama siaran ini Anda dekat dengan Tuhan. Dan itulah damai yang Tuhan berikan untuk Anda. Mengapa dulu Anda tidak merasakan damai dan sukacita seperti selama siaran ini? Karena Anda terlalu mengandalkan kemampuan diri Anda dan menempatkan Tuhan pada urutan sekian. Tapi selama siaran ini berbeda. Tuhan menjadi yang utama. Dan itulah damai yang Anda rasakan. Dan dia mengakui seperti itu. Bahwa memang selama siaran dia berusaha untuk selalu tekun dalam doa, berserah diri pada Tuhan. Dan itulah yang didapatkan, yakni damai. Saudara-saudariku terkasih, dari Injil dan kisah ini memberikan penegasan pada kita. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan secara rutin, selalu mempercayakan semua persoalan hidup kita, suka hidup kita, masalah kita pada Tuhan. Ada berkat, ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu berpihak pada mereka yang dekat dan percaya kepadanya. Maka marilah kita berserah diri pada Tuhan. Percayakan semuanya pada Tuhan. Dekatkan diri pada Tuhan. Dan percaya damai sukacita menyertai kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.